Rekamnya harusnya di laptopnya. Bismillah, izin para guru-guru semuanya, kita coba mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Semoga walaupun di sebagian besar ya di tempatnya masing-masing sedang turun hujan, ada yang besar, ada yang kecil. Semoga tidak mengurangi ya dan tidak menghalangi tentunya untuk para guru-guru, para pejuang Quran semuanya untuk bisa hadir, untuk bisa terus istiqomah ya, bersilaturahmi, bertemu kembali, juga saling mengingatkan satu sama lain. Insya Allah mudah-mudahan kita berniat, mudah-mudahan malam hari ini kita sambil istirahat, sambil menikmati malam, juga kita sambil mendapatkan ilmu, juga update-update informasi-informasi yang terkini ya terkait dengan Rumah Quran PPA. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabiin, juga kepada kita sebagai umatnya yang semoga Allah berikan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti jalan dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin para guru semuanya, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sebelum masuk pada acara inti, mari sejenak kita doakan para guru-guru kita di Dewan Suro Peradaban, kemudian para guru-guru kita, seluruh trainer PPA Institute, juga para guru-guru di tiga lembaga besar, baik di lembaga kita di Yayasan Cahaya Peradaban Quran, Yayasan Abul Yatama Indonesia, juga Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan kesehatan semuanya, juga untuk para guru-guru di Ma'had Wan Quran Institute, juga para guru-guru di Rumah Quran PPA yang tersebar di 49 cabang ya, yang malam hari ini baru 7 orang yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, juga Allah berikan keistiqomahan, paling tidak untuk mengikuti ya update-update terkini terkait dengan info-info dari Rumah Quran PPA Pusat. Baik para guru semuanya, mari kita doakan barangkali yang hari ini sedang Allah berikan tanda cintanya, yang Allah berikan sakit, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa, juga menjadi peningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersama-sama kita membacakan ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir para guru-guru semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat khusus untuk yang bisa hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, kita coba sapa ya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Pak Haji. Alhamdulillah aman Ustaz. Insya Allah. Gimana Oke. nih kabarnya Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Cimahi sedang turun hujan kah Ustaz? Ya, lumayan agak Lagi gerimis ya basah. hujan ya, Dan Insya Allah. Baik, semoga walaupun sedang basah-basahan, sedang kedinginan, mudah-mudahan ya Allah jagain terus nih khusus untuk guru kita Ustadz Dudi Hmm. Abu Paki beserta keluarga, para putra-putrinya semoga dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Gurunda Ustadz Dudi Abu Paki, wal yatafadol maskur Ustadz. ya, baik. Bismillah. Sudah jadi co-host ya, ya. Izin langsung ya share materi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'amatihi ala tatimus solihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rob. Engkau telah dan terus memberikan nikmat kepada kami sehingga kami masih bisa terus memperbaiki apa-apa yang belum baik di hari kemarin dan menyiapkan bekal untuk pulang menujumu esok. Terima kasih ya Rob. Engkau masih memilih semua yang ada di dalam diri kami untuk bisa menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang di luar sana ya Rob. Terima kasih ya Rob, Engkau masih mengirimkan di tengah-tengah kami sahabat-sahabat yang solih dan solihah yang senantiasa mengingatkan kami dalam kebaikan dan ketaatan padamu. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya para asatidz, ustadz, ustazah, Rumah Quran PPA di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah sudah hadir 8 ya, 8 dikurang 2. Saya dengan Pak Taskam berarti ada 6 ya. Ada Ustazah Dian, Ustazah Marlita dari Prabu Muli, Ustazah Zulhemi ya, kalau nggak salah dari Pagar Alam ya. Ustadz Yamin dari Gorontalo tadi ya, Ustaz Umu Musa atau Ustazah Yesi ya, Pagar Alam. Dan sama Silvi pagar alam Masya Allah dari 8 dari 6 pagar alam 3 ya. Jadi sebetulnya cuma 4 cabang ya. Prabu Muli 2 3 cabang jadinya. Iya nggak apa-apa Insya Allah. Kadang Allah memilih kita ya memang tidak semuanya yang apa namanya Allah izinkan ya. Walaupun pembinaan ini khusus untuk rumah para pengajar rumah Quran PPA ternyata yang hadir pun memang tidak semuanya dan mungkin ya kita doakan di sana ada yang mungkin mau tapi kondisinya tidak mampu ya tidak mampu mungkin dari sinyalnya atau juga dari kondisi yang sedang ada hajat lainnya gitu ya atau juga ada yang mampu tapi tidak mau gitu ya. Maka bersyukur yang hadir di sini adalah orang yang diberikan nikmat, kemauan, dan kemampuan untuk bisa hadir sama-sama di pembinaan rutin Rumah Quran PPA ini. Ya, izin saya langsung saja share biar tidak terlalu malam juga. Apa sudah terlihat di layarnya ayah bunda sahabat-sahabat status saja sekalian? Alhamdulillah sudah Kalau Ustaz. boleh, ya, baik ya. Ya, Bismillah. Untuk malam ini, insya Allah materinya mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau saya diminta oleh Sataskam bagaimana menyemangati sa- atau mungkin cara mendidik ya, parenting gitu ya. Untuk kali ini, insya Allah akan membawakan tema menghadirkan pemicu keajaiban dalam hidup ini. Sebagian besar bahkan hampir seluruhnya materi diambil dari materinya guru saya juga gurunya Ustadz Askam ya namanya Pak Jafriel Jasman. Semoga Allah memberkahi ya ilmu beliau dan ketika kita nanti mempraktekkan pahalanya mengalir kepada beliau ya. Next. Oke, selanjutnya ya kita
kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira apa jawabannya? Apa yang kita cari selama ini gitu ya? Ada kalau di kelas PPA mungkin dibagi dua ya. Ada keinginan, ada juga apa namanya? Ada keinginan dan juga cita-cita. Keinginan, cita-cita sama aja. Keinginan dan ujian. Dan kebutuhan. Kebutuhan selama ini yang dari kehidupan kita ya. Ini kita melihat dari pribadi kita dulu ya, di luar memang kita sebagai pengajar ya, sebagai pribadi kita personil mungkin masih banyak keinginan yang belum tercapai, entah yang saat ini masih belum punya rumah gitu ya, yang belum pernah berangkat umroh, haji gitu ya, atau juga yang belum menikah mungkin para ustadz ustazah yang masih single lillah gitu, atau juga ada ujian yang memang selama ini kita inginkan bisa segera tuntas ya, entah itu ujian dari rumah tangganya, ujian dari eh, apa namanya, dari masalah uangnya ya, karena ujian gak jauh-jauh dari harta dan juga keluarga itu ya, dua itu ya, atau juga kesehatan ya, tiga ya. Ya, karena mungkin kalau ditanya eh, ya syukur kalau udah pada lunas ya amanahnya atau hutangnya. Nah, siapa yang nggak mau ya hutangnya lunas gitu ya. Nah, maka kita sebagai pengajar gitu ya, guru eh, satu saja sekalian, logikanya kan bagaimana kita mau tenang ya dalam mengajar, mau bahagia dalam menyampaikan ilmu-ilmu, karena mengajar itu tidak hanya mentransferkan ilmu ya. Karena kalau bicara mentransferkan ilmu itu justru buku-buku atau saat ini ya Google gitu ya itu lebih lengkap ya ilmunya daripada kita, lebih apa namanya, kalau sekarang ada namanya ChatGPT, nanya apapun di situ bisa terjawab gitu ya. Maka eh, ada hal yang lebih besar lagi ya, ada misi yang lebih besar lagi daripada seorang guru eh, saat mengajar, tidak hanya mentransferkan ilmu tapi juga mentransferkan contoh yang baik dan juga energi yang baik ya. Nah, ini nyambung ke materi kita ya. Logikanya, bagaimana kita mau memberikan energi yang positif atau energi yang baik kepada uh, murid-murid kita, santri-santri kita. Kalau kita sendiri mungkin sedang tidak baik kondisinya ya, sedang tidak baik-baik saja. Ya mungkin tadi masih ada hutang atau mungkin lagi ngajar gas di rumahnya udah habis gitu ya. Terus token listriknya juga udah bunyi nit 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 gitu kan, nggak tenang juga gitu ya. Kita mau memberikan energi terbaik tapi kitanya sendiri kondisinya lagi nggak baik-baik saja. Maka saya merasa ini penting sekali eh, apa materi yang kita akan sama-sama belajar menghadirkan pemicu keajaiban dalam hidup ini yang harapannya dengan satu saja sekalian nanti mempraktekkan bisa Allah berikan keadaan yang jauh lebih baik lagi ya. Nah, ini intermezzo aja ya. Next, selanjutnya ada kalau ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bahagia atau salah ini. Maaf, saya langsung ganti aja di sini ya, karena ini seharusnya bukan bahagia. Ini pertanyaannya adalah kalau ada pertanyaan seperti ini, kaya atau miskin? Jawabannya apa? Kalau disuruh milih lebih baik kaya atau miskin, jawabannya Ya, kayak. silakan di kaya. Nah, rata-rata kita mungkin pengennya kaya ya. Kalau kaya dalam harta ya, kita ini apa namanya, to the point aja, bicaranya tentang harta ya, bukan masalah yang lain ini. Kaya tentang hartanya, hartanya dalam kondisi kaya atau kita miskin. Nah, sebelum kita nanti belajar tentang pemicu keajaiban, ada satu mindset mungkin ya, atau satu kalimat yang kelihatannya benar gitu ya, tapi eh, ternyata keliru gitu ya. Apa Kak kalimat itu? Kalimat itu sering kita mungkin dengar ya. Gak apa-apa deh, aku mah kondisinya sederhana atau miskin, tapi bahagia. Nah, ini gimana? Mending miskin bahagia atau kaya sedih gitu. Berat ya pertanyaannya. Katanya kan gak apa-apa miskin, yang penting bahagia gitu. Itu benar gak kalau ada kalimat seperti itu, mindset seperti itu?
ya, boleh dijawab di chat atau langsung aja dinyalakan mic-nya. Kaya bahagia. Wah, itu pilihan yang paling luar biasa. Nah, nanti saya coba ini ya. Silakan jawab cepat ya. Jawab cepat, boleh dinyalakan mic-nya. Nah, ini saya butuh respon cepat nih ya. Oke, ini ada dua ya, kan ada dua kondisinya. Kaya dan juga, bentar, ada kondisi kaya dan juga kondisi miskin. Oke, ini ada dua kondisi ya. Aku baca ya. Mohon maaf Ya. tulisannya bagus banget. Terus ada kondisinya bahagia, ada kondisi sedih. Nah, silakan nanti jawab cepat ya. Oke, orang kaya bisa bahagia atau enggak? Bisa, Ustaz. Bisa. Bisa. Oke, checklist. Orang miskin bisa bahagia juga enggak? Bisa. Bisa. Bisa, Nah, Ustaz. karena kan tadi ada statement nggak apa-apa miskin yang penting bahagia. Selanjutnya, orang kaya bisa sedih atau enggak? Bisa. 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 Oke, kompak banget nih. Orang miskin bisa sedih enggak? Bisa. Bisa. Oke, tadi ada statement. Nggak apa-apa miskin yang penting bahagia. Nah, sekarang kita jangan fokus yang bahagianya. Sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Ini pertanyaan pamungkas. Lebih baik kondisinya pas lagi sedih, kan dua-duanya bisa bahagia, dua-duanya bisa sedih juga. Pertanyaannya, lebih baik pas lagi sedih, Allah kasih ujian, kita sedih, kita sedang apa namanya, merenung gitu. Sedihnya ketika lagi bahagia atau sedihnya lagi miskin? Kaya. Salah. Sedihnya lagi kaya atau sedih lagi miskin? Sedih lagi kaya, Ustadz. Sedih lagi kaya. Siapa tuh kenceng amat? Yang lain, yang lain? Pak. Kayaknya sepakat semua ya. Sedihnya lagi kaya. Kalau orang kaya lagi sedih, dia mau ngapain? Insya Allah ada uangnya gitu, ada hartanya. Dia mau healing gitu ya. Dia mau apa? Uh, Pelesiran gitu ke luar negeri. Dia Umroh, mau mau apa? Biasanya orang kaya mau umroh, Umroh. Ustaz. umroh. Iya, kalau orang yang kaya sedih tuh kayak pengen umrohin satu RT gitu ya. Insya Allah. Bukan satu keluarga, pengen haji puroda satu keluarga gitu kan. Nah, Amin. sekarang terjawab ya. Jadi udah terjawab jelas ya. Jangan ada lagi mindset di mana nggak apa-apa miskin yang penting bahagia. Padahal Ya. orang kaya juga berhak atau bisa merasakan bahagia dan juga orang kaya bisa merasakan sedih. Pertanyaannya, kita lebih baik sedihnya lagi kaya atau sedih lagi miskin? Maka tadi sepakat lebih baik sedihnya lagi kaya. Maka dalam Islam pun mengajarkan kenapa orang Muslim itu harus kaya gitu ya. Rasulullah itu kaya, tapi beliau sederhana untuk mencontohkan kepada para apa namanya sahabatnya. Bagaimana beliau ketika Karena air menikah ya, karena apa? Karena akhiratnya sudah terjamin mungkin ya tadi ya. Eh, Mungkin ada yang dengar satu kisah masih. Rasulullah. Ya, satu kisah Rasulullah ketika melamar Bro. Bunda Khadijah ya, luar biasa berapa uh, unta yang beliau berikan dan satu unta itu harganya kalau di saat ini 10 berapa puluh atau berapa ratus juta gitu ya. Betapa kayanya beliau sebetulnya, tapi beliau tidak melihatkan kekayaannya itu, tapi kekayaannya untuk diwakafkan untuk agama Allah ini ya. Maka sudah wajib ya sebagai umat Muslim itu kita sebagai umat muslim yang kondisinya harus kaya. Karena ketika kaya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin ada juga ya, mungkin kita juga berlindung di balik satu hadis ya, bukan berlindung balik satu hadis. Maksudnya kita kadang eh, semangat sekali dengan ada satu hadis bahwa yang lebih cepat dihisap itu adalah orang miskin katanya. Aku mau pengen lebih cepat dihisap untuk masuk surga karena kalau kondisinya miskin itu nggak terlalu banyak ditanya gitu. Karena ya artinya segitu-gitunya gitu. Nah, oke nggak apa-apa betul. Saya nggak menyalahkan itu ya, nggak menyalahkan hadis itu betul banget. Tapi kenapa kita tidak berpikir bahwa ada di luar sana orang-orang yang kaya dan dia memanfaatkan kekayaannya, dia
memanfaatkan hartanya yang Allah berikan kepada dia untuk kebaikan banyak orang. Dia pakai untuk sedekah, bahkan sedekah terbaik untuk banyak orang. Sedekah yang gak nanggung-nanggung, bahkan kalau kata Kang Dewa Eka Prayoga itu sedekah brutal gitu ya. Eh, Gak apa-apa sedekah 10 juta tapi setiap hari daripada sedekah 100.000 tapi dipamerin dan cuma sekali misalnya gitu. Jadi gak nanggung-nanggung, gak mikir-mikir kalau buat sedekah gitu ya. Sekali ngasih sedekah buat 1.000 orang ngasih makan 1.000 orang makan dan itu setiap hari. Nah, kenapa kita nggak fokus ke sana gitu? Hadis itu betul, tapi kenapa kita nggak fokus pada ketika Allah kasih kekayaan, maka kita pakai kekayaan itu kepada kebaikan. Karena yang lama dihisap itu ketika orang yang punya kelebihan harta, tapi hartanya tidak dipakai untuk di jalan Allah atau untuk kebaikan gitu ya. Jadi mulai hari ini kita hilangkan mindset nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia dan eh, boleh kita meyakini bahkan wajib kita meyakini orang miskin itu dihisapnya lebih cepat, tapi fokuslah pada ke orang-orang yang sekarang hari ini Allah berikan rezeki berlebih dan dia dengan rezekinya itu dengan hartanya itu bisa berbuat banyak kebaikan. Eh, Lebih banyak lagi kebaikan dengan hartanya dan insya Allah hisapnya pun bisa lebih cepat ketika kebaikan itu hartanya itu dipakai buat kebaikan. Ya, ini baru prolog aja ini. Materinya ada 30 halaman. Next ya. Lanjut atau udah nih? Ini aja udah banyak nih. Mindset-mindset yang harus kita rubah ya. Oke, Lanjut, selanjutnya. Sepakat, sepakat, bungkus, bungkus. bungkus. Bos ya, oke kita lanjut ke Budian nih semangat sekali ya. Ntar, nextnya. Ntar ya. Oke, kita next dulu ya. Nah, ini mungkin pernah satu saja sekalian mendengar kisah ini ya, tukang cukur. Eh, Kalau yang udah dengar ya nggak apa-apa ya, simak aja. Kalau yang belum dengar ya kita sama-sama belajar dari kisah ini. Jadi ada kisah tukang cukur ya dengan pelanggannya. Dan ketika pelanggannya datang gitu ya, ini ada ilustrasinya ya, dia lagi nyukur di si pelanggannya itu ya dia panggil mungkin yang namanya siapa ya, Akang ya, dia panggil pelanggan itu Akang dan si pelanggannya itu manggil si tukang cukurnya Abang gitu ya. Nah tiba-tiba si tukang cukurnya celetuk ya, Kang, tahu nggak gitu ya, saya itu sampai hari ini tidak meyakini atau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kaget tuh ya si itu si pelanggannya itu. Loh, kenapa gitu ya? Kok bisa seperti itu gitu ya? Si pelanggannya nanya gitu ya ke si tukang cukurnya. Ya jelas, saya nggak percaya Tuhan itu ada. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu ada, kenapa di luar sana masih ada kemiskinan? Kenapa di luar sana masih banyak orang yang melarat gitu ya, orang yang penuh ujian gitu ya, buat makan aja susah gitu ya, bahkan harus sampai banting tulang dan minta-minta. Kenapa? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa hal-hal itu ya orang-orang seperti itu dihilangkan aja, semua orang dibuat jadi bahagia, dibuat jadi sejahtera gitu ya. Oke, dia coba si pelanggannya ini, si akang ini dia coba menerima dulu ya, menerima. Udah dirapi-rapihin, udah selesai lah. Singkat cerita sudah selesai cukurnya dan si pelanggannya itu balikin tuh ke si tukang cukurnya. Bang, aku sampai hari ini tidak percaya adanya tukang cukur. Wah, si tukang cukurnya kaget ya. Loh, kok gitu sih Kang gitu ya? Kamu kan tadi eh, apa ketika datang ke saya tuh rambutnya gondrong terus saya rapihin. Berarti kan itu ada saya gitu tukang cukur. Ya jelas saya nggak percaya adanya tukang cukur gitu ya. Jawab si pelanggan itu. Kenapa? Karena kalau masih ada tukang cukur, kenapa di luar sana masih ada orang yang gondrong, yang jabrik gitu ya, yang kribo, yang rambutnya berantakan gitu ya. Kenapa nggak semua orang itu kalau ada di tukang cukur semua orang harusnya rambutnya rapih gitu ya, dicepak atau eh, ya dirapikan gitu ya. Apa jawaban si tukang cukurnya? Ya karena mereka tidak mendekati saya gitu ya. Karena mereka tidak minta kepada saya untuk dicukurin, dirapihin rambutnya. Kalau mereka datang ke saya seperti Akang datang ke saya, maka saya bantu untuk merapikan gitu. Nah, dapat ya eh, hikmahnya ya, kesimpulannya.
Maka akhirnya kesimpulannya datang dari si pelanggan itu, dia bilang, nah begitu juga Tuhan, begitu juga Allah gitu ya, Tuhan kita Allah ya, itu juga Allah. Eh, Bukan Allahnya yang nggak ada, tapi orang-orang yang di luar sana yang katakan tadi mungkin dia susah untuk makan, dia eh, melarat, dia dalam kesedihan yang terus-menerus di dalam hidupnya. Mereka yang tidak mendekati Allahnya, bukan Allah yang nggak ada. Kalau mereka terus mendekati, mencoba terus mendekati Allah, bergantung, berharap hanya pada Allah, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Oke. Maka disitulah hikmah yang luar biasa yang kita dapat ya. Eh, maka kita yang apalagi saat ini hampir seluruhnya mungkin ya, sebagian besar para ustadz ustazah sudah mengikuti kelas PPA di mana kita diajarkan bahwa Allah lah yang memberikan segalanya, Allah yang menjamin segala hidup kita. Maka ketika kita sudah meyakini bahwa ada Allah di hati kita, kita tidak akan merasa merasa sedih, tidak akan merasa uh, banyak apa namanya, walaupun banyak ujian, tapi setidaknya kita akan terus meyakini bahwa ujian ini yang terbaik buat kita. Gitu ya. Ini mah gak usah terlalu banyak ya di bab ini. Insya Allah udah pada paham. Oke. Bungkus, bungkus. Next ya. Bungkus, Ustadz. Oke, siap. Kalau udah ada kata, ada yang jawab bungkus, saya akan next ya. Siap. Kita baru mau mulai ke materinya. Ini masih prolog ya. Prolog aja udah 24:06 nih. Mana nih? Oke. Materi pertama yang harus kita sama-sama yakini bahwa ketika kita minta sesuatu pada Allah, ketika kita tadi ya kita prolognya segala sesuatunya harus terhubung dengan Allah, maka bagaimana pemicu keajaiban itu bisa hadir? Orang-orang yang Allah hadirkan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya adalah mereka yang ketika minta sama Allah, ketika mereka yang berdoa sama Allah, mereka menggunakan konsep ini, meyakini bahwa the power of definition, kekuatan dari definisi atau kekuatan dari ini kata lain definisi itu sesuatu yang harus detail ya. Doa itu harus betul-betul detail. Clarity is power. Clarity itu kejelasan ya. Kejelasan itu adalah kekuatan. Maksudnya apa? Contoh, ada satu kisah juga nih, kisah nyata nih. Dia lagi umroh bersama keluarganya. Umroh yang pertama kali. Depan Ka'bah. Orang ini berdoa ya, si bapak ini berdoa, si bapak ini minta sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba ya Allah rezeki yang berkah. Dah, doanya sampai situ aja. Singkat cerita apa yang terjadi? Pulang dari eh, Baitullah, dia ke Indonesia kembali. Apa yang terjadi? Rumah yang dia saat ini selama ini tinggali gitu ya, ternyata sudah hangus, kebakar gitu ya oleh si jago merah ya, kebakaran ya, kebakaran habis eh, dilalap oleh api gitu ya. Kenapa? Karena doa dia apa tadi di awal? Ya Allah berikanlah rezeki yang Harta yang berkah. berkah. Maka kata Nah, Allah bisa berkah. jadi harta selama ini yang dia tumpuk, yang dia simpan itu rumahnya, uangnya, berangkasnya yang ada simpanan uangnya ratusan atau miliaran yang di rumahnya itu nggak berkah. Maka sama Allah dibersihkan dari hidupnya gitu. Walaupun setelahnya apa? Setelahnya yang terjadi adalah dia dapat usaha lagi yang lebih bagus, penghasilannya lebih baik, dia mulai bangun lagi rumahnya yang lebih baik. Nah, maka penting sekali ketika kita berdoa harus betul-betul detail, jelas ya. Kenapa kita nggak berdoa aja sesuai yang mungkin kalau kita belajar atau mungkin kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya, santri-santri kita kalau doa setelah sholat duha ya, walaupun ini masih apa namanya ada beberapa pendapat antara hadisnya sahih atau enggak, tapi kalau saya pribadi ini belajar sejak SMP SMA itu selalu saya dawamkan doa ini. Salah satu doanya adalah kalimatnya, ya Allah, ketika eh, harta ini, harta yang saya miliki ada yang haram, maka halalkanlah. Ketika ada yang di dalam tanah, maka keluarkanlah. Ketika yang jauh, dekatkanlah gitu ya. Kenapa kita nggak berdoa aja seperti itu gitu? Maksudnya apa? Maksudnya ketika memang ada harta kita yang
belum jelas hukumnya, entah itu apa namanya, eh, ya tadi goror atau tadi bukan haram, subhat gitu ya. Maka kita doa, ya Allah, kalau ada harta-harta yang selama ini saya pakai, yang saya makan itu belum halal, maka halalkanlah ya Allah, berkahilah harta yang saya miliki gitu. Kalau kayak gitu kan enak ya, clear gitu ya. Maka bagi Allah semua yang ada itu insya Allah akan Allah berikan keridoannya gitu ya. Gitu. Jadi daripada kita hanya sekedar mendoakan yang berkah tapi tidak jelas, tapi lebih baik kita yang sudah ada yang Allah berikan diberikan keberkahan oleh Allah, yang belum jelas hukumnya diberikan kehalalan ya gitu ya dari Allah gitu. Clear ya? Jadi sangat pentingnya kita ketika berdoa ini harus jelas gitu ya. Kayak di bab ini semuanya paham, bungkus, Paham. paham. Kita bungkus ya. Next lagi dulu ya. Oke, jelas dan detail luar biasa. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Ini akan cepat ya, cepat dan banyak. Materinya padat ya. Materinya padat, cepat dan banyak. Jadi silakan siap-siap matanya. Nah, kalau yang butuh kopi, silakan diseduh dulu kopinya. Biar gak ngantuk. Karena ketinggalan dikit, wah nanti apa namanya, saya juga pribadi nggak yakin kalau saya ikutan Zoom terus ketinggalan, nanti ada waktu buat ngulangi atau enggak tuh, ada atau enggak untuk lihat rekamannya gitu. Kalau itu saya pribadi ya nggak tahu, kalau satu saja mau ngulangin silakan. Tapi lebih baik sekarang siapkan yang fokus 15 ya sampai maksimal 20 menit. Seduh bandrek Pak Haji. Nah, itu ya biar hangat dan juga eh, apa namanya fokus ya. Oke, yang pertama. Salah. Oke. Jadi dalam merespon atau dalam tipe-tipe setiap orang ya, tipe-tipe mode hidup setiap manusia atau setiap diri kita dalam merespon sesuatu, segala hal peristiwa yang Allah kasih itu ada empat bagian ya, ada dibagi empat ya. Pertama adalah buruk, yang kedua adalah normal, yang ketiga adalah hebat, yang keempat adalah ajaib. Ya, saya ulangi ya. Dalam merespon segala sesuatu, peristiwa yang Allah kasih, ada empat tipe orang dalam merespon. Yang pertama buruk, kedua normal, ketiga hebat, keempat ajaib. Maka pertanyaannya, bagaimana agar Allah hadirkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Maka perbanyaklah, latihlah diri kita untuk merespon segala sesuatunya dengan respon yang ajaib. Nah, ini akan banyak nih ada jenisnya. Bagaimana orang yang respon ajaib itu dalam berbicara kepada sesamanya, itu topik pembicaranya apa sih? Lalu level komitmennya apa? Masalah dan tantangannya gimana, dan yang lain-lainnya ada berapa bab, ada berapa tabel, 5 atau 6 kalau nggak salah. Nah, maka ketika nanti teman-teman satu saja sudah tahu cara merespon yang ajaib itu gimana, bisa jadi dalam prakteknya, termasuk yang sedang berbicara ini, bisa jadi kita nggak selalu merespon dengan respon ajaib. Bisa jadi dalam kondisi tertentu kita terjadi merespon yang buruk, mungkin dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja diri kitanya, energinya nggak baik, atau mungkin kita kondisinya sedang normal-normal aja responnya, atau merespon yang hebat. Ya nggak apa-apa, namanya kita lagi mentarbiyah ya, lagi melatih diri kita. Kita sedang menggembleng diri kita agar kita eh, memantaskan diri ya, agar dalam rangka kita memantaskan diri, Allah memberikan keajaiban-keajaiban, pemicu-pemicu keajaiban agar hadir dalam hidup kita. Jadi dalam melatih diri kita nggak apa-apa masih ada respon yang buruk, normal, hebat, itu nggak apa-apa banget. Tapi setidaknya kalau kita udah tahu nih apa aja yang harus kita lakukan untuk mendapat pemicu keajaiban itu, mulai-mulai kita terus latih dengan eh, respon-respon yang ajaib. Oke, yang pertama, dalam merespon segala peristiwa sesuatu, orang yang buruk itu merespon sesuatu yang baik, peristiwa yang baik dengan respon yang buruk ya. Ini parah banget sih ya. Namanya juga buruk ya. Ini udah ya harus kita hindari, wajib kita hindari. Contoh apa? Orang yang buruk itu ketika dapat sesuatu, orang mendengar sesuatu orang gitu ya, dapat pencapaian gitu ya.
atau dapat tetangganya gitu ya, eh, sebelumnya nggak punya mobil, tiba-tiba dapat kabar, si bapak itu Pak Budi itu sekarang beli mobil loh gitu ya. Terus kita ngerespon dengan buruk gitu ya. Oh, jangan-jangan itu mah dia belinya pakai uang hasil korupsi gitu ya. Ini kan kabar baik ya. Tetangga punya mobil, kita belum punya, ya alhamdulillah kita harusnya mensyukuri gitu ya. Kita ucapkan selamat. Tapi orang yang buruk meresponnya dengan buruk gitu ya. Kejadian apapun yang baik dia respon dengan buruk. Itu mah hasil korupsi. Perasaan dia nggak pernah keluar rumah. Apa dia melihara tuyul kali ya? Ini parah banget nih, udah suzon gitu ya. Udah bukan suzon lagi, bisa jadi jatuhnya fitnah. Nah, ini makanya kita harus hindari. Yang kedua, orang yang normal ya, normal-normal aja. Dia merespon yang baik dengan baik, buruk dengan buruk. Ya namanya normal gitu ya. Normal itu ya eh, biasa aja. Ya, namanya normal itu ada di pertengahan gitu. Ketika orang dapat mobil gitu ya, teman saudaranya, keluarganya, apa namanya, tetangganya, Pak Budi itu eh, beli mobil dia, eh, apa namanya, mobilnya bagus. Oh iya, alhamdulillah gitu ya. Udah cukup sampai situ ya. Meresponnya udah gitu aja. Kan alhamdulillah itu baik ya, respon yang baik itu. Tapi ketika ada yang buruk gitu ya, temennya datang, eh siapa misalnya Budian ya. Budian aku mau Budian ke saya lah ya. Budian mau cerita ke saya gitu ya. Kang Dudi, saya sedih, pengen cerita nih tentang anak-anak, apa namanya, anak-anak didik saya yang nggak bisa dikasih tahu segala macem gitu ya. Akhirnya saya juga responnya dengan buruk gitu. Oh iya tuh nggak bener, emang tuh anak-anak kayak gitu harus dikasih pelajaran. Nah, ini kan respon yang buruk dengan buruk lagi. Itu orang normal ya. Nah, maka bagaimana merespon yang hebat? Respon yang hebat ketika dia dipuji, ketika dipuji oleh orang lain dia nggak terbang, dan ketika dihina dia nggak tumbang. Nah, ini kayak mungkin three core value itu humbleness ya, dia rendah hati gitu ya. Masya Allah ya, Ustazah Yesi semakin luar biasa sekarang ya mendidik anak-anak santrinya gitu ya. Lalu dia jawab apa orang hebat? Orang hebat dia bilang alhamdulillah hadza min fadli robbi gitu ya. Ini kebaikan datang dari Allah bukan dari saya. Jadi dia bukan merasa, dia gak merasa kebaikan itu sesuatu yang didapatkan oleh dirinya, itu bukan dari dianya tapi dari Allah gitu ya. Dan ketika dihina pun gak tumbang gitu ya. Oh, Ustazah Yasi gimana nih mendidik anak-anaknya? Ya dia nggak langsung down gitu, nggak langsung down, nggak langsung tiba-tiba nggak, besoknya jadi nggak ngajar gitu kan. Nah dia tetap mengevaluasi, oh bisa jadi emang itu nasihat buat saya, itu yang hebat. Lalu yang ini paling keren, respon orang ajaib itu gimana? Ajaib itu dia ketika ada kejadian yang buruk, dia respon dengan baik. Ketika ada kejadian yang baik, orang ngasih kebaikan buat dia, dia bales lebih baik lagi. Wah, ini luar biasa banget sih. Kayak misalnya, ini kayak udah dicontohkan banget sama Rasulullah gitu ya. Rasulullah ada satu kisah pernah dilempari kotoran hewan gitu ya, diludahi oleh seorang Yahudi yang tua gitu ya. Tapi Rasulullah tetap memperlakukan yang baik buat dia gitu. Nah, gimana ini kita juga mencontohkan seperti beliau, ada orang yang buruk ke kita gitu ya. Misalnya contohnya apa gitu ya. Contohnya ketika kita dibilang yang eh, kita diperlakukan yang buruk gitu ya. Kita didoain yang buruk oleh orang lain, tapi kita tetap respon dengan baik gitu ya. Jadi ini kayak istilahnya peribahasa air tuba dibalas air susu gitu ya. Dia dikasih ke kita air tuba, air yang kotor gitu ya, air comberan. Kita tetap kasih dia dengan senyuman, kita tetap doakan yang terbaik gitu ya. Walaupun dia sering memperlakukan kita yang nggak baik. Dan ketika ada orang yang baik sama dia, saya harus lebih baik dari dia gitu ya. Luar biasa gitu ya. Dia dikasih kebaikan sama orang gitu ya. Eh, Ketika dia butuh sesuatu, dia dipinjemin uang. Ketika orang lain itu, walaupun dia nggak butuh, dia kasih uang gitu ya. Ini keren banget nih orang ajaib ya. Jadi kita fokus pada respon ajaib. Ketika ada kejadian yang buruk, kita tetap balas dengan baik. Dan ketika ada yang baik, kita harus balas lebih baik. Untuk yang respon, bungkus sebelum lanjut ke next bab apa tabel selanjutnya. Bungkus, Tat. Lanjut. Bungkus, oke siap. Kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya aja ya per apa ini sih namanya, apa per tabel-tabel ini ya.
Oke, next topik pembicaraan. Orang yang buruk apa sih yang dia ngobrolin ketika ketemu sama teman-temannya? Person. Person itu apa sih? Orang. Ketemu gitu ya. Saya ketemu sama Ustaz Taskam gitu ya. Ustaz Taskam, saya ngobrol sama Ustaz Taskam. Ustaz Taskam tahu nggak sih itu tuh eh, anak itu gitu. Atau misal kita ngomongin ya, yang ngomongin yang remeh-remeh gitu. Gimana sih itu artis Baimong gitu ya. Istrinya udah baik, tapi kok dia mau ceraiin istrinya gitu. Kurang apa lagi ya? Jadi kayak receh banget sih gitu kayak apa anak zaman sekarang lambe turah ya gosip. Jadi omongannya tentang orang lain aja gitu. Dia sibuk ngurusin orang lain, diri sendiri dia lupa kok dia sendiri punya keburukan gitu. Banyak aib yang kita punya tapi kita malah banyak ngomongin orang lain. Ini orang yang buruk. Yang normal gimana? Orang yang normal dia ngomongin tentang kegiatan atau event gitu ya. Contohnya apa? Tadi malam ya Indonesia ya kalah lawan Jepang gimana ya Indonesia gitu yang mau maju gitu ya. Itu kan event ya. Itu kan kegiatan gitu ya. Itu ngomongin kayak gitu atau hal-hal lain yang memang nggak terlalu penting buat kita sebetulnya namanya orang normal gitu ya. Kemarin gimana itu ibu itu ya dapat arisan gitu ya. Harusnya kan itu aku ya yang dapat arisan. Nah, itu kan akhirnya orang normal walaupun dia normal tapi kadang juga hampir dekat ke buruk tuh kalau dia ngomongin kegiatan tapi ngomongin orang juga. Nah, lalu gimana sih respon atau topik pembicaraan orang yang hebat? Orang yang hebat itu bicaranya dream, mimpi ya, prestasi, target. Saja Yesi ngobrol sama eh, apa namanya misalnya siapa sesama ustazah dari Pagar Alam misalnya Ustaz Ahmad Tari ya. Gimana nih Ahmad Tari kita membangun Pagar Alam nih, RQ Pagar Alam nanti ke depan mencetak setiap keluarga ini punya eh, apa namanya anak yang menjadi penghafal Quran tapi tidak hanya penghafal Quran tapi dia juga menjadi pengusaha dia juga bisa menaikkan derajat orang tuanya keluarganya yang biar orang tuanya orang tua petani tapi dia menjadi sukses dan yang lain-lain ini bicaranya mimpi ya prestasi bicaranya prestasi gimana kita meningkatkan prestasi nih RQ cabang kita gitu ya santri-santri kita dan target target apa nanti ke depan. Lalu yang terakhir, ajaib. Apa yang diomongin sama orang ajaib ketika ketemu sama sesama temennya? Afan Ustadz ke mute. Afan, saya izin semenit dulu ya. Anak saya ada yang nangis nih. Oh, baik Ustadz. Ya, siap. Sudah diungsikan anaknya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, yang ajaib, yang dia bicarakan legasi. Legasi itu apa sih? Warisan. Nanti gimana ya kalau saya udah nggak ada di RKPPA ini, apa yang kita mau kasih nih? Walaupun kita udah di bawah tanah, kita udah uh, berpisah dengan nyawa kita, tapi itu kebaikan itu tetap dirasakan oleh banyak orang. Ini legasi bicaranya, jariah, kontribusi. Apa yang kita bisa berikan nih untuk agama ini? Apa yang kita bisa berikan untuk peradaban Islam ini, peradaban IOA ini? Oh ini luar biasa ya. Jadi fokuslah untuk bicara yang hal-hal besar aja gitu ya. Legasi apa yang kita mau tinggalkan, amal jariah yang nanti kita ketika wafat apa yang terus bisa mengalir dan kontribusi apa. Nih fokus pada tiga ini ya, legasi, jariah dan kontribusi. Untuk topik pembicaraan, bungkus. Bungkus Ustadz. Bungkus, oke siap. Lanjut. Ini saya hapus dulu ya, soalnya ini nggak pas ya. Oke, lanjut yang ketiga, level komitmen. Apa yang dilakukan oleh orang yang buruk ketika berkomitmen? Dia akan bicara ketika dapat satu apa tantangan gitu ya. Silakan kamu saya berikan tantangan ini, dapat tugas ini, silakan kerjakan. Dia akan bicara I will try. Apa artinya? Saya akan terbang, bukan. Saya akan coba ya, itu fly ya kalau terbang. Dia bilang, saya akan coba. Baik Pak, saya akan coba. Eh, misal saya dapat tugas dari Pak Taskam ya, Kang Dudi kamu dapat tugas ini ya. Oke, saya akan coba. Orang buruk kayak gitu aja bilangnya gitu ya, saya akan coba gitu. Nah, orang normal gimana? Orang normal dia akan bilang I will do my best. Saya akan lakukan apa yang terbaik. Saya akan lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Oh, ini orang yang normal. Tapi masih biasa, masih ada yang lebih tinggi ternyata.
Orang yang hebat ketika dapat komitmen, dapat tugas, dapat tantangan, dia akan bicara I will do whatever it takes. Nah, keren kan? Apa ini artinya? Saya akan lakukan apapun resikonya gitu, apapun nanti yang akan saya dapatkan gitu. Jadi udah lebih tinggi dari yang terbaik gitu ya. Jadi dia udah nggak khawatir lagi nanti apa namanya ada resiko apa, apapun resikonya saya akan lakukan itu gitu. Nah, yang terbaik yang apa? Yang ajaib, ajaib dalam level komitmen dia akan bicara consider is done gitu ya. Apa artinya? Yang jago bahasa Inggris ya, yang biasa makan keju ini artinya apa? Dia udah nggak mempertimbangkan lagi gitu ya. Consider is done. Dia udah nggak takut lagi ke depannya apa eh nggak banyak ini lagi ya, nggak banyak pertimbangan lagi. Kalau ini kebaikan ya saya lakukan. Saya udah nggak apa namanya nggak takut gagal lagi gitu ya. Saya akan terus coba gitu ya. Nah ini keren ya, yang ajaib. Jadi ketika ada sesuatu kebaikan ya kita terima dulu gitu. Eh, Apapun nanti resikonya ke depannya kita yakin bahwa Allah akan nemenin kita gitu ya. Oke. Level komitmen ya. Bungkus ya. Next ke masalah dan tantangan. Lumayan, belum bukan hanya 4, nanti ada lagi nih tabelnya. Dua lagi ada 6 totalnya. Dalam menyikapi masalah atau tantangan, Allah kasih masalah dalam hidupnya. Orang yang buruk meresponnya adalah dia berkeluh kesah. Dia tipe-tipe orang yang komplain holik gitu ya. Ikutan seminar gitu kita ya, kajian. Aduh gimana sih ini? AC-nya nggak nyala, panas banget, makanannya cuman kayak gini doang. Padahal kita ikutan kajian atau seminar yang gratis gitu ya. Atau misalnya kita ikut pembinaan cabang nih, pembinaan RKPPA. Ah gimana sih Ustadz Taskam tuh pematerinya itu aja gitu ya. eh Satu di lagi gitu ya. Ustadz Taskam lagi kalau nggak ada. Ngeluh aja gitu ya. Jadi bukan fokus apa yang orang lain sampaikan, tapi fokus pada keburukan apa kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan komplain terus gitu ya. Dikasih hati minta jantung gitu. Ini komplain terus ya kalau orang yang buruk. Dan yang orang normal apa? Dia bersabar ya. Dia akan eh, ketika dapat kejadian yang nggak baik gitu ya, ujian, dia akan nyampein innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini karena yang harus kita lakukan ini normal ya. Dapat kejadian ini ya memang ini Allah yang kasih dan akan kembali pada Allah. Dia tipe-tipe yang thinking holic ya, berpikir gitu ya. Dapat kejadian dia sabar, dia sampai kembalikan ke Allah ya ini thinking holic. Yang kedua, yang ketiga hebat. Dalam menyikapi masalah atau tantangan dia bilang yakin semua adalah kebaikan atau workaholic ya. Jika tidak dapati sesuatu kejadian, dia selalu meyakini yakin semuanya adalah kebaikan, kebaikan buat saya, kebaikan dari Allah. Dan yang paling baik atau respon ajaib itu gimana dalam menyikapi masalah? Dia akan bersyukur dan bergembira. Dia akan bilang, ini adalah cara Allah untuk memuliakan saya atau tipe-tipe yang taubat holik. Kita sering dengar ya, bersyukur itu kadang yang sering kita dengar mungkin ya, mindset yang mungkin nggak keliru juga sih gitu ya. Betul juga, bersyukur itu dalam keadaan yang baik ya. Dan ketika dapat kejadian yang tidak baik dalam mendapati ujian, kita disuruh untuk bersabar. Itu juga nggak salah, itu betul. Tapi ternyata ada iman yang lebih tinggi atau iman yang paling tinggi. Orang yang imannya paling tinggi atau yang responnya ajaib, dia dapati sesuatu kebaikan ataupun dalam sesuatu yang nggak baik, kesedihan, kekecewaan, dia tetap bersyukur gitu ya. Dia tetap bersyukur. Ini yang memang nggak mudah. Makanya kenapa respon ajaib itu nanti akan Allah kasih juga sesuatu yang ajaib dalam hidupnya karena memang nggak mudah gitu ya kita tetap bersyukur dalam keadaan sedih kita tetap bersyukur dalam keadaan kita nggak baik-baik aja kita tetap bersyukur gitu ya gimana kita cari 1001 alasan untuk kita tetap bersyukur walaupun keadaan yang sedang tidak baik gitu ya dan kita bilang ya Allah saya yakin ini cara engkau untuk memuliakan saya jadi dia selalu meyakini bahwa itu adalah yang terbaik gitu ya dari Allah gitu ya dan apapun kejadiannya gitu dia selalu meyakini itu adalah eh, kebaikan dari Allah dan untuk dia gitu dan maka dia akan selalu bersyukur nggak ada lagi eh, waktu untuk dia mengeluh atau eh, kufur atas nikmat Allah dan yang terakhir dalam oh nggak terakhir maaf ini ada 25 ini halaman kedua dua berarti 3 halaman terakhir
Dalam maaf memaafkan, orang yang buruk meresponnya dengan orang yang salah, dia nggak mau minta maaf. Atau mohon maaf, dia yang salah, tapi dia nggak mau minta maaf. Ya, ini respon yang buruk banget sih gitu ya. Dia udah tahu dia salah, kayak masih banyak pertimbangan. Apa alasan saya untuk minta maaf sama dia? Harusnya dia yang minta maaf ke saya. Wah, ini nggak suka banget nih Allah dengan orang kayak gini gitu maksudnya. Allah nggak suka orang yang satu sama lain menuntut untuk saling minta maaf. Kayaknya satu sama lain merasa ya dia nggak salah gitu ya. Kalau ada dua orang yang bertengkar, ada kita lagi berselisih dengan teman kita dan dua-duanya nggak mau minta maaf, ya itu artinya dari sedang merespon sesuatunya dengan respon yang buruk dan itu yang diinginkan oleh musuh kita atau setan gitu ya. Dan Allah nggak suka ini gitu ya. Yang kedua, orangnya normal, dia yang salah, dia minta maaf. Ini normal gitu ya. Saya punya salah nih ke Ustazah Dian gitu ya. Pernah minjem uang tapi telat gitu ya. Janji tanggal 30 tapi ngembalinya tanggal 31 gitu ya, telat sehari, minta maaf ya gitu ya. Gitu. Itu salah, itu normal gitu ya. Maksudnya itu normal banget sih orang dia salah, dia minta maaf. Contohnya ya, saja Yesi ya. Dan yang hebat apa responnya? Orang yang salah dia udah maafin duluan. Nah, ini keren nih. Hebat nih, tapi masih ada yang lebih tinggi dari ini. Jadi ini kayak dia punya prinsip orang salah itu dia mau minta maaf ke dia atau enggak, dia udah maafin duluan. Jadi gini, ketika dia udah kayak saya gitu ya. Ini Ustazah Dian merespon dengan yang respon hebat. Saya minta maaf tadi ya karena kembaliin uangnya telat. Ustazah Dian bilang, "Oh, nggak apa-apa. Gak usah minta maaf. Kenapa? Karena saya sebelum Kang Nudi minta maaf, saya udah maafin duluan kok. Wah, ini respon yang hebat nih gitu ya. Jadi sebelum dia orang itu minta maaf, dia udah maafin gitu. Tapi ada yang lebih hebat lagi atau respon yang ajaib. Gimana respon yang ajaib? Respon yang ajaib adalah orang yang salah, dia yang minta maaf. Orang yang salah, kita yang minta maaf. Udah gak lagi mikir kenapa saya harus minta maaf padahal dia yang salah. Dia langsung bilang, saya tahu sih dia yang salah, tapi nggak apa-apa saya minta maaf duluan. Terus gimana respon orang yang ketika misalnya ada dua yang orang yang berselisih, satu masih menuntut orang lain untuk minta maaf, yang satu lagi dia minta maaf duluan. Dia kan orang yang apa yang eh, mendapati respon itu, mendapati orang yang tiba-tiba minta maaf, walaupun dia tahu dia yang salah gitu, dia kan minta maaf juga gitu. Ya. Contohnya apa? Ini kisah yang mungkin terjadi di sehari-hari kita ya. Ada misalnya seorang suami gitu ya yang suka lupa gitu ya kalau misalnya habis mandi handuknya disimpan di mana-mana. Simpennya di atas kasur. Istrinya bilang, "Ayah, kan udah dikasih tahu kalau nyimpan handuk itu jangan di atas kasur gitu ya. Di ini kan lah dipindahinlah ke eh, tempat yang seharusnya di jemuran." Besoknya kejadian lagi, diingetin lagi, besoknya kejadian lagi, diingat lagi dan terus terus menerus gitu ya. Begitupun ketika eh, suaminya lagi santai di depan rumah gitu teras, selalu harus diingetin istrinya. Umi jangan lupa bikinin kopi ya gitu ya. Kedepannya jangan disuruh dulu ya harusnya bikin dulu gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dua-duanya berpikir bisa jadi kata istrinya jalan saya menuju surganya Allah adalah dengan saya menyimpan handuk apa namanya menyimpan handuk eh, suaminya ke tempat yang seharusnya dan istrinya apa suaminya juga berpikir dengan dia maafin istrinya kayak gitu tanpa dia harus nuntut itu cara dia meridoi istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ketika besoknya suaminya ngeliat ketika dia simpen anduk dan dia lupa gitu ya harusnya disimpan di tempat yang seharusnya dan dia lupa wah di mana nih biasanya saya kelupaan nyimpennya di kasur kok gak ada. Akhirnya dia minta maaf ke istrinya, Umi minta maaf ya selama ini nyimpen anduknya mana apa namanya di eh, kasur terus gitu ya. So istrinya justru yang minta maaf nggak apa-apa ayah gitu ya nggak apa-apa Abi. Umi juga yang minta maaf gitu ya kemarin juga pernah marahin Abi gitu. Nah istrinya ini udah merespon dengan ajaib gitu ya padahal suaminya yang salah tapi dia tetap dia yang minta maaf duluan ya dia tetap minta maaf atau bahkan dia minta maaf duluan maafin ya kemarin negur Abi gitu karena saya juga bisa jadi ya, Umi menyadari bisa jadi jalan Umi menuju surga adalah dengan Abi ridho gitu ya
dengan saya menyimpan Umi menyimpan handuk ini ke tempat yang seharusnya gitu ya. Itu yang Allah mau gitu ya. Allah mau tuh kita saling memuliakan. Allah mau itu kita saling membahagiakan, bukan saling menuntut minta maaf, bukan saling menyalahkan atau nggak mau minta maaf. Itu Allah nggak mau banget. Maka ketika ada dua orang yang sedang berselisih saling memaafkan padahal dia tahu bukan dia yang salah, itu Allah yang ya Allah, disitulah Allah akan hadirkan rezeki yang berlimpah. Disitulah Allah akan hadirkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita insya Allah. Selanjutnya adalah respon terhadap kesuksesan orang gitu ya. Orang yang buruk, orang susah, eh, susah ketika orang sukses, sukses dan senang ketika orang susah, atau kata Agim itu SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah ya. Ketika tadi ini contohnya juga udah pernah dicontohin di awal ya. Tetangga yang beli mobil, kita yang kesusahan, kita yang panas dingin gitu ya. Ya, eh, Abi gimana tuh tetangga udah beli mobil, kita masih pakai motor aja gitu ya. Motornya masih motor cicilan lagi gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia beli gitu ya, beli mobil ya, mobil yang kredit juga gitu ya, biar nggak mau kalah. Ternyata apa? Bulan depannya tetangganya beli lagi mobil yang lebih mahal gitu ya. Sebelumnya Avanza, dia beli Alphard misalnya, dia beli BMW gitu ya. Akhirnya orang yang buruk ini nggak pernah ada habisnya gitu karena dia selalu merasa susah ketika orang sukses gitu. Dan ketika orang dapat kesusahan dia malah seneng gitu ya. Ini parah banget gitu ya. Tetangganya dapat musibah. Bi tahu nggak Bi itu tetangga kita yang kemarin punya mobil, mobilnya masuk jurang loh. Itu rusak, itu mobilnya harus diperbaiki seharga setengah mobilnya mungkin gitu. Gitu ya. Gitu ya kayaknya ya emang ya kalau dipakai uangnya itu dibeli mobilnya pakai uang korupsi gitu. Jadi dia malah seneng gitu ya, rasain tuh malah dirasain tuh parah banget ini ya. Respon yang nggak boleh kita lakukan ya. Normal apa? Kalau normal ya orangnya dia netral ketika orang sukses ya. Dan tapi dia akan merasakan susah ketika orang susah. Ketika orang sukses ya dia biasa aja gitu ya. B itu dia dapat mobil ya biasa gitu nggak terlalu gimana gimana ya alhamdulillah gitu aja netral gitu ya. Ini namanya orang normal ya. Tapi ketika mendapati temennya, saudaranya susah, dia akan merasakan kesusahan. Oh, kamu kemarin sakit ya? Oh, terus berduka cita ya gitu ya. Coba cepat sembuh ya. Ya itu biasa aja ya responnya ya. Memang orang normal kayak gitu. Yang hebat apa? Yang hebat ketika orang mendapatkan kesuksesan, dia ikut senang gitu ya. Dia ikut senang, tapi ini pasif ya. Pasif ya artinya dia biasa aja, hanya mengucapkan alhamdulillah dan apa namanya? Ya udah pasif aja gitu ya. Contohnya tadi ya, dia dapat mobil lebih gitu ya. Alhamdulillah, barakallah gitu ya. Dan ketika orang dapat kesusahan, dia juga akan susah. Nah ini sama kayak orang normal. Tapi yang ajaib, ketika orang dapat kesuksesan, dia seneng, senengnya yang aktif ya. Tidak hanya mengucapkan barokallah, dia datengin rumahnya, masya Allah ya, makin sukses ya usahanya. Jadi dia saking senangnya dia mendoakan juga gitu, mendoakan kebaikan-kebaikan buat tetangganya. Bahkan dia kasih selamat, bahkan dia kasih hadiah. Ini aktif ya, senangnya jadi senang yang aktif. Saya kasih hadiah nih untuk kita syukuran ya karena kamu punya mobil baru misalnya gitu. Dan orang susah dia akan melihat juga orang susah dia akan susah juga. Oke, selanjutnya udah nih ya. Oke, ini udah jelas ya. Kita semua pengajar Quran, maka aturan mainnya semuanya ada di Quran. Ini kayak di game yang ada di film ya, Squid Game. Gimana kalau di dalam peserta itu kalau ada yang salah bahkan langsung ditembak ya, langsung meninggal ya. Maka dalam kehidupan ini kalau kita mau dapat keajaiban, games itu maksudnya ya aturan ya apa kehidupan kita ya. Maksud ini kan mainnya ini main dari Allah ya. Hidup yang Allah berikan kepada kita, dunia yang Allah berikan pada kita, maka aturannya juga aturan Allah gitu kalau kita mau ikutin. Ini mah udah tahu ya. Eh Gak usah panjang karena di kelas PPA juga selalu diajarkan. Kayak yang terakhir siklus untuk mendapatkan keajaiban itu gimana? Ada 5. Yang pertama adalah ketika kita mempunyai segala sesuatunya eh, apa namanya? Dimulai dengan niat dan impian. Kuncinya apa? Kuncinya ikhlas. Nah, ini kayak PPA ya. Setiap poin-poinnya ada kuncinya.
Kenapa niat itu harus ikhlas? Ikhlas itu yang gimana sih? Kalau misalnya kita eh, udah memaafin orang gitu ya. Aku udah ikhlas kok maafin dia gitu. Itu benar apa enggak kira-kira? Aku udah ikhlas kok maafin dia. Dia dulu pernah melakukan gak baik ke saya, tapi saya udah ikhlas kok. Udah maafin dia. Itu kira-kira benar apa enggak? Ikhlasnya, Enggak benar. pengertian ikhlas. Itu apa? Enggak benar. Seharusnya apa? Kalau bukan ikhlas ketika dia udah melepaskan ganjalannya, itu apa harusnya? Itu adalah, Tidak diungkit-ungkit lagi, Ustaz. ya maksudnya kalau tidak diungkit-ungkit lagi itu apa nama sifatnya tuh? Eh, Dia udah apa? Nah, kalau bukan ikhlas, kan katanya ikhlas gak benar ya. Maksudnya bukan ikhlas itu bukan dipakai buat yang ketika dia tidak ungkit-ungkit lagi, dia udah nggak ada ganjalan lagi. Itu namanya adalah ridho. Nah, ini bukan kampanye di Jakarta ya. Kalau ada orang Jakarta ini sebutnya kampanye nanti. Saya udah ridho dia melakukan apapun kepada saya itu ridho gitu ya, bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu apa sih artinya? Ikhlas itu dalam bahasa Arab ya dan eh, dalam bahasa dalam bahasanya Indonesianya artinya adalah murni, bersih ya. Murni, bersih, tidak tercampur dengan niat-niat lainnya. Maka ketika kita punya niat, niatkan hanya pada Allah. Kalau kita mau dapat keajaiban, kalau kita mau jadi orang yang diberikan rezeki lebih, kekayaan yang berlimpah, maka niatnya juga harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena pengen dibilang orang kaya, bukan karena pengen dibilang orang yang dermawan. Karena ada yang tiga orang pertama yang dihisab dan langsung masuk neraka adalah salah satunya orang kaya dan dia pengen dibilang dermawan dengan kekayaannya. Maka kita ikhlaskan niatnya. Dan kita kadang salah mengartikan juga dengan sombong gitu ya. Orang sombong itu gimana sih? Kayak contoh gini. Ada kisah nih. Misalnya ada yang punya mobil, ada yang naik motor. Dia berpapasan tuh di jalan gitu ya. Si istrinya bilang gitu ya. Ya itu mobil bagus ya dia ya ke mobil BMW. Paling juga dia apa namanya paling juga dia mobilnya dari hasil hasil uang haram gitu ya. Uang riba, uang korupsi. Nah, yang sombongnya itu orang yang naik mobil atau yang naik motor kira-kira mana nih, jelas gak ceritanya? Jadi ada dua orang kondisi naik kendaraannya, ada yang motor naik mobil, tapi yang naik motor itu malah nyinyir gitu, julid gitu ya, malah bilang mobil orang itu ngambil dapatnya dari hasil korupsi. Kira-kira yang sombong itu orang yang naik mobil apa yang naik motor tapi ngomongin kayak gitu, yang naik beca dan bilang gitu. naik Nggak motor. ada ceritanya naik beca apa aja, Yang naik naik motor. motor, naik Iya. motor karena sombong itu adalah tidak menerima kebenaran gitu. Kenapa iblis Allah keluarkan dari surga? Karena dia tidak mau bersujud Mengabdi. Nabi Adam, karena dia tidak mau menerima kebenaran. Kata Allah suruh sujud, tapi dia bilang, Tidak anak mau. khairun minha, saya lebih baik dari dia gitu. Nah, maka jangan sampai tadi kita menyalahartikan gitu ya. Hadis balik lagi ke hadis orang miskin yang paling cepat untuk dihisap. Lalu jangan lupa hadis selanjutnya itu ada lanjutannya. Lalu bagaimana dengan orang yang kaya? Kan begitu sahabat bertanya. Lalu Rasulullah melanjutkan, Allah suka Allah itu kaya dan suka Allah itu indah dan kaya dan juga suka keindahan gitu ya. Maka artinya jangan sampai kita tadi ya ketika punya niat-niat yang lainnya, saya nggak mau deh jadi orang kaya takut sombong. Nah, gitu kan jangan sampai ada statement kayak gitu. Nggak apa-apa kita doa menjadi orang yang kaya, tapi niatnya harus murni, bersih semata-mata hanya karena Allah, semata-mata kekayaannya hanya untuk disedekahkan kepada banyak orang yang membutuhkan. Selanjutnya, ketika udah punya niat, udah punya impian, lanjutkan dengan doa. Doa kuncinya apa? Kuncinya adalah yakin dan iman. Yakin atau iman ya. Iman itu yang diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Jadi kalau doa itu jangan ragu. Kalau doa itu jangan setengah-setengah keyakinannya. Misalnya nih, coba saya mau tanya dulu dari 12 orang yang hadir di sini,
dikurangi saya dan Pak Tasem 10 orang. Di sini siapa yang belum berangkat ke tanah suci, baik itu umrah ataupun haji? Coba Saya. di kolom. Ada yang belum pernah berangkat umrah atau haji? Saja Yesi belum. Terus siapa lagi? Belum, belum. Saya. Oke. Nah, terus kita doa kayak gini kan. Ya Allah, saya pengen umrah ya Allah. Saya pengen sujud di depan Ka'bahmu. Saya pengen berdoa di tempat terbaik, di tempat yang paling mustajab, di mana Engkau lipat gandakan ketika saya berdoa, beramal solih, sholat, dan yang lainnya, ibadah lainnya, sampai ratusan ribu kali lipat gitu ya. Tapi kita nggak yakin dengan doa kita, bener nggak ya, bisa nggak ya, gitu ya. Kita lihat lagi, pas habis berdoa kita lihat dompet, ya Allah, jangankan umroh gitu ya. Kita bilang kayak gitu ya. Kita jangankan umroh ya Allah, makan buat besok aja kayaknya kurang ini. Kita nggak belajar dari siapa, kisah sinetron tukang bubur naik haji gitu dengan mencicil dengan keyakinannya dia terus berdoa pada Allah pengen datang ke Baitullah, Allah undang tapi dia cicil sedikit-sedikit demi sedikit. Bahkan ada satu luar biasa kalimat yang akhirnya mengubah persepsi saya untuk bisa meyakini bahwa kita semua layak, kita semua berhak bisa berdoa atau beribadah di Baitullah, di tiga tanah suci ya. Bait Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan Al-Quds ya. Insya Allah saya doakan semua yang ada di sini walaupun hanya sekali dalam hidupnya bisa ketiga tanah suci berdoa beribadah yang terbaik di sana. Amin. Kata guru saya apa? Eh, dia bilang kayak gini. Kalau bagi Allah untuk memindahkan matahari dari timur ke barat setiap harinya, pagi-pagi itu kan terbit di timur dan eh, terbenam ketika maghrib itu di barat. Itu bagi Allah sangat mudah, apalagi hanya memindahkan diri kita dari Indonesia ke Arab. Nah, saya ulangi lagi ya. Bagi Allah itu sangat mudah untuk memindahkan matahari. Bayangin matahari itu sebesar apa? Berapa ribu kali lipat dari bumi kita. Bahkan yang jauh banget matahari itu, tapi cahayanya bisa kerasa sampai sama kita di dunia gitu ya, di Indonesia, ke Prabu Muli, ke mana tadi ke Pagar Alam tuh kerasa cahayanya saking besarnya matahari. Itu bagi Allah mudah mindahin dari timur ke barat setiap harinya. Apalagi mindahin kita yang diri kita itu yang mungkin sangat jauh seperjuta sekian ukurannya dari matahari dari Indonesia ke Arab Saudi atau ke tadi Mekah ataupun Madinah. Siap ya untuk merubah mindset kita ya. Selalu berdoa dengan keyakinan. Kalau saya mau menceritakan Ta'adus bin Nikmah gitu ya. Saya juga eh, apa pertama kali Allah izinkan untuk ke tanah suci beribadah umroh. Luar biasa. Saya kadang masih berpikir itu kenyataan atau mimpi gitu ya. Tapi next lah ya. Ada khusus mungkin materi untuk bagaimana percepatan bisa ke Baitullah. Nanti saya udah buat materinya, tapi gak diceritain di sini ya, karena ini masih ada 3 bab lagi lumayan. Kalau saya ceritain nanti kepanjangan. Setelah doa dengan keyakinan yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, totalitas yakinnya, imannya sepenuh 1000% imannya harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa itu. Dan ketika kita berdoa, maka disitulah eh, proses penciptaan akan dimulai. Kalau kita doa yang baik, maka Allah akan ciptakan takdir kita yang baik. Sebaliknya, maka kenapa bilang kalau doa buruk balik lagi ke kita. Kita doakan buruk ke orang lain, maka itu proses penciptaan buat takdir kita akan menjadi buruk. Maka doakanlah yang baik-baik aja. Yang selanjutnya, ketiga, setelah doanya dengan yakin, dengan keimanan, maka kita berikhtiar dengan kuncinya adalah tawakal. Ini selalu diajarkan oleh guru-guru kita ya. Atau kalau kata guru saya, guru kita semua mungkin Ustadzuddin, saya pernah dapat ikut kelas beliau, beliau mengibaratkan dengan satu kalimat yaitu peaceful fighter. Totalitas ikhtiarnya, mujahadanya luar biasa sampai di ambang batas kemampuan kita, sekuat-kuatnya kita berikan kemampuan sampai betul-betul udah rasa di titik darah penghabisan ya.
Tapi kita tetap tawakal. Tadi ya peaceful itu kan damai dan fighter itu berjuang. Dia tetap menjadi pejuang, tapi dia hatinya tenang ya. Ikhtiar dia tetap dia gantungkan hanya pada Allah karena tugas kita hanya ikhtiar dan dia tidak khawatir dengan hasilnya nanti karena dia sudah serahkan kepada Allah gitu ya. Kalau sebelum keluar rumah kita bilang Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Yang pertama kali kita tawakal pada Allah baru kita ikhtiar gitu. Maka ikhtiar sekuat-kuatnya tapi dia tidak mengkhawatirkan hasilnya karena dia serahkan pada Allah. Selanjutnya proses ketika sudah punya niat dengan kuncinya ikhlas lalu dia kuatkan dengan doa sepenuh keimanan dan sepenuh keyakinan dan dia ikhtiar dengan kuncinya tawakal maka dalam prosesnya kita harus barengi dengan kesabaran karena eh, kita harus selalu bersyukur setiap harinya kalau kita berproses walaupun sedikit demi sedikit progresnya tapi kita tetap harus mensyukuri mensyukuri setiap progres yang kita lakukan setiap harinya asalkan itu lebih baik dari kemarin gitu ya ini harus terus sabar dalam prosesnya dan yang terakhir ketika Allah berikan hasilnya atau takdirnya kuncinya adalah ridho nah ini yang tadi yang di awal ya ketika kita sudah eh, ridho menerima takdir Allah, kita udah ridho menerima perlakuan perlakuan orang lain yang tidak baik kepada kita itu ridho ya, bukan ikhlas ya. Kita ridho apapun hasil yang Allah kasih, saya ridho ya Allah, saya mensyukuri atas apapun yang Engkau berikan. Nah, inilah siklus keajaiban rezeki kalau kita biasakan 5 siklus ini. Insya Allah dibarengi dengan tadi ya, coba saya balik ke sebelumnya, dibarengi dengan ini boleh silakan dipahami betul-betul, tidak hanya dihafalkan. Bagaimana orang yang ajaib itu eh, ketika dia merespon sesuatu, berbicara kepada sesama temannya, dan dalam level komitmen, orang ajaib itu consider is done ya. Tadi topik pembicaranya legasi atau jariah, dan dia bicara kontribusi dalam menyikapi masalah. Orang yang respon ajaib itu bersyukur dan bergembira dalam memaafkan dia selalu eh, meminta maaf walaupun dia bukan dia yang salah dan dalam merespon terhadap kesuksesan orang lain dia akan senang ketika orang lain sukses bahkan aktif eh, senangnya itu syukurnya itu dengan aktif dia mengucapkan selamat dia mendoakan bahkan memberikan hadiah dan susah ketika orang susah. Insya Allah ketika eh, respon-respon ini kita biasakan intensitasnya kita lebih banyak kepada eh, apa namanya mode atau tipe yang ajaib ini insya Allah setiap harinya akan Allah berikan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan dulu kepada moderator Haji Taskam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Luar biasa ya malam hari ini ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Luar biasa ya para guru-guru semuanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik para sahabat-sahabat, para guru-guru semuanya. Kita buka barangkali cek-cek Ustaz. Boleh ya, ada satu atau dua pertanyaan, boleh Ustaz? Boleh, satu aja Boleh. takut pengalaman. Oh, satu cukup ya. Mewakili ya. Karena sudah Ya, malam, Masya Allah. kalau ada yang lain private aja ya Siap. Nanti bagi yang khusus, boleh ya. Hubungi nomor HP guru di kita bawah ini. ya. Masya Allah. Baik, silakan para guru semuanya. Barangkali ada yang mewakili, ada sebuah pertanyaan, satu buah pertanyaan saja ya. Silakan. Atau yang mau open mic boleh ya. Silakan dibuka aja video dan audionya. Adakah? Cek cek cek. Kita hitung. Ada nih. Nah, gitu ya. Orang luar biasa gitu, Tad. Kalau ditanya pada diam semua. Ya, itu responnya respon yang Iya. netral, Masya netral. Allah. Asal. Kalau disuruh tanya ini pada diem semua. Ini budaya Indonesia. Budaya orang kita nih. Masya Allah. Luar biasa ya. Adakah atau cukup?
Atau kita balikin, apakah kita sudah termasuk orang yang normal atau abnormal? Normal. Masya Allah. Atau orang yang luar biasa ya. Orang yang Ajaib ya. luar biasa ajaibnya nih, Masya Allah. Dan saya rasa orang yang ajaib itu susah banget ya tadi ditemukannya. Ya, betul. 1001 lah orang yang ajaib itu Itu ya. perjuangan ya, effort yang besar. Tapi Itu tadi luar biasa Pak Haji ini saya lihat interaktif banget ya. Tadi nih iya. lihat kolom chat banyak ya yang ini. Orang Ya, yang ajaib itu orang yang ini mendekati akhlak Rasulullah Ustaz ya. iya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini semuanya bisa menjadi orang yang ajaib, menjadi orang yang minimal mengikuti ya akhlak-akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Amin, amin. Baik, karena memang tidak ada pertanyaan Ustaz, barangkali ada closing statement atau kata-kata terakhir sebelum meninggalkan dunia yang fana ini Ustaz. Innalillahi atau Pak Haji atau mah. Tafadhol Ustaz, silakan. Ya, apa ya closing statementnya mungkin ya tadi yang disampaikan Pak Haji ya bahwa merespon dengan setiap detiknya, setiap peristiwa dengan ajaib itu memang nggak mudah ya, butuh effort yang besar. Tapi ketika kita mengimani ya bahwa eh, yang akan Allah berikan atau balasan dari Allah ketika kita bisa merespon dengan segala sesuatunya itu ajaib, fokus pada nanti apa namanya, ap- ketika kita semakin merespon dengan ajaib, maka semakin juga Allah memandang kita dengan pandangan yang baik, insya Allah. Maka ketika kita fokus pada pandangan Allah saja dan kita yang pengen dapat rahmatnya Allah nanti di surganya, maka insya Allah tidak eh, berat ya. Tapi ketika kita eh, hanya fokus pada pandangan manusia dan makhluknya, maka untuk merespon yang ajaib ini akan sangat berat gitu. Maka ya kembali lagi ya, just focus on Allah gitu. Kalau kita meniatkan karena sesuatu itu semuanya karena Allah, maka jangan pernah berhenti ketika kita dapat ujian, dapat omongan yang nggak baik karena ucapan manusia. Barakallah gitu ya. Kalau ada pertanyaan Pak Haji, udah closing statement berarti nggak berlaku ya kalau pertanyaannya udah closing statement. Belum keluar Pak Haji itu suaranya. Nah, ini sudah berlaku betul Ustaz. Sudah ini ya, sudah ditutup closing statement dari guru kita. Tapi bisa nambahin dikit lah Pak Haji ya. Boleh, Tadi boleh Ustaz, silakan. ya gimana cara menghadapi anak-anak yang luar biasa, Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Ya, pertama ya, tugas kita kan pada anak-anak ini bukan mengubah dia. Itu udah pasti, kita udah sering dengar ya. Bahkan Rasulullah atau nabi-nabi yang lain, orang terbaik yang Allah pilih nggak bisa mengubah atau memberikan hidayah pada orang yang dicintai pertama. Maka jangan sampai kita ngambil peran atau mengganti perannya Allah ya. Memberikan hidayah, mengubah diri anak-anak itu adalah tugas Allah. Ketika kita ingin atau punya tekad, punya niat, tadi kembali lagi niatnya harus murni, bersih, ikhlaskan niatnya itu betul-betul niat yang karena Allah aja. Tapi kalau kita niat ngajar tapi pengen merubah anak itu, wah anak ini bandel nih. Wah ketika belum masuk track recordnya, riwayatnya nggak bagus, ah, saya bisa nih memperbaiki nih. Saya bisa di tangan saya ini anak ini bisa lebih baik. Itu udah pasti berat ketika mendapati sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan kecewa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kedua aja lah jangan banyak. Yang kedua, kita fokus pada apa yang bisa kita rubah, bukan fokus yang di luar diri kita. Atau kalau kata Ustaz Sony, ada yang bisa kita jangkau, ada yang tidak bisa kita jangkau. Respon anak itu, respon anak-anak yang kena, mungkin yang kita anggap nakal atau menganggap yang tadi subhanallah, yang masya Allah, innalillahi, astagfirullah gitu. Itu respon perilaku-perilaku yang nggak bisa kita jangkau. Maka jangan fokus pada si hal tersebut, fokuslah pada diri kita ya, apa yang bisa kita jangkau. Kenapa? Doanya Nabi Musa mintanya adalah Rabbi Yusroh li Sodri. Yang pertama adalah dilapangkan dadanya. Itu juga yang tadi saya doakan sebelum mulai ini. Ya Allah, lapangkan dada saya. Berapapun yang hadir ya. Nggak apa-apa tadi walaupun cuma 3 orang, 5 orang sama Pak Haji sama saya. Saya tetap insya Allah harus semangatnya.
luar biasa menyampaikan tuh ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan. Bukan berarti ketika dikit malah jadi nggak semangat. Ketika dikit jadi Haji lah batalkan we gitu ya. Batalin aja kita reschedule gitu. Termasuk kepada anak-anak kita ya. Kita harus lapangkan dada dulu ketika mau mengajar anak-anak kita. Karena itu yang bisa kita rubah gitu ya. Yang ada di dalam diri kita. Ketika kita udah lapang, apapun respon dari anak-anak kita, maka kita tidak akan merasakan kecewa. Bisa jadi cara Allah itu adalah ketika kita lelah dalam mendidik, cara Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Karena ada lelah yang Allah sukai adalah ketika orang tua atau guru lelah dalam mendidik anak-anaknya. Itu yang insya Allah akan Allah balas dengan dihapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak Haji, Allah alam bisawab. Masya Allah, luar biasa ya jawaban dari guru kita. Dan saya rasa mudah-mudahan tidak puas. Bagi yang tidak puas, boleh ya tanya langsung kepada guru kita. Boleh di grup ada nomor beliau. Dan jangan lupa ikutin kegiatan webinar ataupun istilahnya materi-materi yang diselenggarakan, dan pematerinya adalah guru kita Ustadz Dudi Abu Paki. Jangan sampai ketinggalan. Masya Allah. Dan jangan lupa para guru-guru semuanya, pekan depan silakan diajak agar lebih semarak lagi nih kegiatan pembinaan rutin kita ya. Kita colek-colek yuk, hadir yuk. Kita hadir dan menghadirkan. Mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah, ladang amal kita agar terus apa sih istilahnya komunitas ataupun kegiatan grup-grup kita ya di grup-grup RK juga terus hidup ya para guru-guru semuanya. Mungkin itu saja para guru semuanya di penghujung acara. Alhamdulillah, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan mari kita sempurnakan dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir pada guru-guru semuanya. Tetap semangat. Kita akan bertemu di pekan depan dengan kegiatan yang sama, dengan pemateri yang berbeda tentunya biar tidak bosan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Selamat istirahat semuanya. Yang ditutup ya semuanya. Sampai ketemu pekan depan. Saya ajak lahir.